Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kita akan meneruskan materi pelajaran tentang statistika. Baik, silahkan kalian lihat apa kompetensi dasar yang harus siswa peroleh ya untuk siswa SMA kelas 12. Ini ada kompetensi dasar yang harus dimiliki dan dipahami oleh siswa dengan harapan kalian bisa mengetahui tujuan pembelajaran dari materi ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Ini adalah bagian dari bagaimana cara menyajikan data dalam statistik ya. Di antaranya adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Contoh yang saya sampaikan ini adalah data berat badan dalam kilogram tentunya sebanyak 40 siswa kelas 12 IPA unggulan sebagai berikut. Silakan data-datanya mulai dari T9 sampai terakhir 52. Ini kan mengacak ya, belum diurut dan memang tidak perlu diurut. Ada beberapa langkah penyelesaian. Yang pertama adalah menentukan dulu jangkauan. Jangkauan itu adalah rentang dari data yang terbesar dikurangi dengan data yang terkecil. Kita lihat di sini ada data yang paling kecil yaitu 35. Kemudian data yang terbesar adalah 78. Yang terkecil 35, yang terbesar 78. Jadi jangkauannya atau rentangnya itu adalah 78 dikurangi 35 yaitu 43. Lalu yang kedua kita menentukan banyaknya kelas. Nah, menentukan banyaknya kelas menggunakan rumus Sturges ya, yaitu panjang kelas dengan simbolnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data. Yaitu 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan log 40 karena banyaknya data adalah 40. Logaritma 40 adalah 1,602. Bisa dicari dari kalkulator atau dari daftar logaritma. Kemudian 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan 1,602 yaitu 5,2866. Jumlahnya adalah 6,2866. Kita bulatkan ke atas menjadi 7. Jadi kita sepakati banyaknya kelas dari tabel itu adalah ada 7 kelas. Kemudian yang ketiga langkahnya adalah menentukan panjang kelas. Rumusnya adalah panjang kelas adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Tadi jangkauannya 43, lalu dibagi dengan banyaknya kelas ada 7, adalah 6,14. Kita bulatkan ke atas menjadi 7 ya. Baik, ini adalah batas bawah kelas pertama. Ya, kita lihat di data minimumnya adalah 35. Lalu batas atas. Jadi nanti ada batas bawah. Misalkan ini adalah kelasnya ya. Ini A ini adalah batas bawah kelas pertama, B ini adalah batas atasnya ya. Kemudian bagaimana menentukan batas atas kelas pertama ini? Yaitu batas bawah kelas pertama ditambah dengan panjang kelasnya dikurangi 1. Tadi 35 batas bawah kelas pertamanya, lalu ditambah dengan 7 dikurangi 1, 6. Lalu tambahkan dengan 35 hasilnya 41. Batas bawah kelas pertamanya adalah 35. Batas atas kelas pertama itu adalah 41. Nah, begitu ya. Ini adalah kelas pertama dari tabel distribusi tersebut. Kita lanjut. Ini datanya seperti yang tadi, ada 40 ya. Nah, ini 35 sampai 41 adalah disebut dengan batas bawah kelas pertama. Ini batas atas kelas pertama. Nah, karena tadi panjang kelasnya adalah 7, jadi 35 tambah 7, 42, tambah 7, 49, tambah 7, terus begitu.
sampai terakhir karena ada 7 kelas, tambah 7 adalah 77. 35, 42, 49, 56, 63, 70 dan 77 disebut dengan batas bawah kelas pertama. Saya sebutkan di sini batas bawah kelas ya. Batas bawah kelas. Dan ini kelas pertamanya 35, kelas keduanya 40 dan seterusnya ya, sampai interval yang terakhir, kelas yang terakhir 77 ya, batas bawahnya itu. Lalu 41, 48, 55, 62, 69, 76 dan 83 disebut dengan batas atas. Kelas pertama batas atasnya 41, kelas kedua 48 dan seterusnya. Sampai yang terakhir batas atasnya adalah 83. Baik. Bagaimana kita menentukan banyaknya frekuensi? Kita tinggal membuat turus saja. Ini namanya turus. Bagaimana caranya? Perhatikan. Caranya adalah bagaimana? Ini kita coret 39. Berarti masuknya pada kelas pertama di sini ya. Kelas pertama. Lalu 78. Kita coret masuk pada kelas ke-7 di sini ya. Lalu 42. Itu masuk pada kelas kedua di sini. Ya. Dan seterusnya ya. Silakan kalian coret, masukkan terus begitu ya sampai yang terakhir di sini. Mudah-mudahan kalian paham sampai di sini. Kita lihat sini ada 7. Ini satu ikatnya 5 tambah 2 7. Ini 5 tambah 2 12. Ini 10 tambah 2 12. Ini 4. Ini 2 2 dan 1. Kita jumlahkan ada 40 data. Berarti sudah benar ya. Nah, kalau kurang atau lebih dari 40 berarti ada data yang salah dimasukkan. Begitu ya. Ini adalah latihan buat kalian ya untuk terus semangat belajar. Silahkan kalian buatkan tabel distribusi frekuensinya seperti apa yang sudah dijelaskan tadi. Tentunya menggunakan rumus Sturges ya. Yaitu panjang kelasnya itu banyaknya kelasnya itu adalah 1 ditambah begitu ya 3,3 lalu dikalikan dengan log n ya. N itu adalah banyaknya data. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.